Yang pertama ialah mengenai pengertian qawaid usuliyah. Yuk simak penjelasannya. Qawaid usuliyah merupakan gabungan dari kata kaidah dan usuliyah. Kaidah dalam bahasa Arab ditulis dengan qaidah yang artinya patokan, pedoman, dan titik tolak. Dan ada pula yang mengartikannya dengan peraturan. Sedangkan bentuk jamak dari qaidah adalah qawaid. Adapun usuliyah yang berasal dari kata al-asl yang artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Jadi, pengertian qawaid usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil syara yang bertitik tolak pada pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode dalam penggalian hukum. Kaidah usuliyah disebut juga sebagai kaidah istinbatiyah atau ada pula yang menyebutnya sebagai kaidah lughawiyah. Macam-macam qawaid al-usuliyah yang pertama yaitu amar dan nahi. Amar adalah tuntutan melakukan perbuatan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Kemudian nahi. Nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Yang kedua yaitu am atau umum dan khas atau khusus. Am adalah lafal yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan yang ada dalam lafal itu tanpa pembatasan jumlah tertentu. Kemudian khas. Khas atau khusus yaitu lafal yang menunjukkan makna tertentu. Menurut jumhur ulama, am dibangun dari khas. Oleh karena itu, khas lebih kuat dari am. Maka, am dapat digugurkan ketika ditemukan khas. Sedangkan khas tidak dapat digugurkan apabila adanya am. Yang ketiga yaitu mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah suatu lafal tertentu yang tidak terikat oleh batasan lafal yang mengurangi keumumannya. Kemudian muqayyad adalah lafal tertentu yang dibatasi oleh batasan lafal lain yang mengurangi keumumannya. Yang keempat yaitu mantuk dan mafhum. Mantuk adalah lafal yang kandungan hukumnya tersurat di dalam apa yang diucapkan. Mafhum adalah lafal yang kandungan hukumnya ada di balik arti mantuk atau bisa dikatakan tersirat. Yang kelima yaitu mujmal dan mubayyan. Mujmal adalah lafal yang mencakup kemungkinan segala keadaan dan hukum yang terkandung di dalam lafal tersebut. Ia bersifat global dan menyeluruh sehingga membingungkan dan tidak dapat diketahui secara jelas maksudnya tanpa adanya mubayyan atau penjelas. Muradif atau sinonim dan mustarok homomim. Muradif adalah dua kata atau lebih satu arti. Lafadz mustarok adalah satu lafadz yang mempunyai dua arti atau lebih dengan kegunaan yang banyak yang dapat menunjukkan artinya secara gantian. Zahir dan takwil. Zahir adalah lafal yang menunjukkan arti secara langsung dari nas itu sendiri, tanpa memerlukan qarinah atau penyerta lain yang datang dari luar untuk memahami maksudnya. Oleh karenanya, lafadz zahir tidak memungkinkan adanya taksis, takwil, dan nas. Takwil adalah memalingkan arti zahir kepada makna lain yang memungkinkan berdasarkan dalil atau bukti. Dalam nasa adalah membatalkan pelaksanaan hukum dengan hukum yang datang kemudian. Adapun kaidah-kaidahnya adalah nasa adalah membatalkan pengalaman sesuatu hukum syu'ara dengan dalil yang datang kemudian. Ada istishab, apa yang ditetapkan oleh sesuatu yang meyakinkan, maka tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Asal sesuatu adalah ketetapan yang telah ada menurut keadaan semula, sehingga terdapat suatu ketetapan yang mengubahnya. Hukum sesuatu pada asalnya adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Al-qawaid al-usuliyah dalam kasus riba. Al-qawaid al-usuliyah merupakan sejumlah perangkat yang dapat digunakan sebagai pembentukan hukum Islam. Dalam bahasa lain, al-qawaid al-usuliyah adalah kaidah-kaidah yang ditentukan untuk membentuk hukum syarak furu'iyah dari dalil
dalil syar'i yang sudah dijelas dan terperinci. Berkaitan dengan itu, penerapan al-qawaid al-usuliyah pada kasus riba dan harus berdasarkan pada dalil syar'i. Berikut satu contoh terkait penerapan al-qawaid al-usuliyah pada kasus riba di dalam surat Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Berdasarkan Al-Quran yang mengandung larangan di atas, yang larangannya digambarkan dalam kalimat la ta'kulu al-riba, maka al-qawaid al-usuliyah yang bisa digunakan an-nahyi yadullu ala tahrimi. Dalil terkait pelarangan itu menunjukkan keharaman. Berdasarkan al-qawaid al-usuliyah di atas, maka lafaz nahyi yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 130 bermakna keharaman. Jadi hal yang dilarang dalam ayat tersebut dihukumi haram untuk dilakukan. Dalam hal ini berarti haram hukumnya melakukan segala bentuk riba.